Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama hadir di ngobrol volume tinggi yang kita singkat dengan ngopi. Nah, terima kasih juga kepada para undangan yang telah hadir di acara ngopi tempat Ampera Boru Lubis. Agak susah nih ngomongnya, Boru Lubis kilometer 1. Nah, juga pada malam hari ini kita kedatangan tamu narasumber Bapak Ramlan Lubis ya. Beliau ini adalah selaku sekretaris LPAI Kabupaten Rokan Hulu. Nah, juga pada malam hari ini juga telah duduk Bung Raja Paluta Lambe selaku finalis. Beliau ini yang tidak asing lagi di Kabupaten Rokan Hulu, yang kita selalu kita panggil dengan Bung Rambe. Nah, tentu sebelum kita laksanakan acara ini, saya Adi Irwan Budayana selaku host menyerahkan acara ini kepada Bung Rambe. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penonton di lokasi kopi ngobrol volume tinggi yang pada malam hari ini disponsori oleh Ampera Boru Lubis. Hari ini kita akan berdiskusi, akan berdialog tentang anak ya, karena sebentar lagi hari anak, meskipun secara sejarah sebenarnya hari anak itu sudah lewat, tetapi yang diresmikan oleh pemerintah bahwa hari anak itu pada tanggal 26 Pak ya, 23 Juli. Kami kedatangan manajemen ngopi ngobrol volume tinggi, kedatangan narasumber yang sudah tak asing lagi, seorang pengamat dan aktivis masyarakat yang sudah profilnya sudah tak diragukan lagi secara kualitas karena pernah aktif di berbagai organisasi, baik organisasi politik, organisasi sosial. Hari ini beliau mengikuti organisasi masyarakat yang bergerak di bidang anak. Para penonton dan pemirsa dimanapun berada, para yang lain baik di media sosial, TikTok, Facebook, dan Twitter, kami ucapkan selamat bergabung diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum ada baiknya kami sampaikan kepada narasumber kami yang hadir pada malam hari ini sedikit uraian tentang lembaga perlindungan anak ini. Karena ini kan ada dua objek yang perlu kita maknai. Yang pertama adalah kata perlindungan, dan yang kedua adalah anak, baik itu secara etimologi dan secara bahasa, apakah itu anak dan mengapa, apa sejarahnya kita perlu melindungi anak ini. Kira-kira itu yang dulu kami sampaikan kepada narasumber. Kami bersiap.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ngopi Ngobrol Volume Tinggi yang beralamat di kilometer 1 Pasir Pengarayan, yang pada malam hari ini kami diundang untuk hadir di panggung ngopi ini dalam rangka berdiskusi tentang anak. Berbicara masalah anak, tentunya kita teringat masalah Hari Anak Nasional yang dalam sejarah negara Republik Indonesia. Hari Anak Nasional itu sejak zaman Presiden Soekarno itu sudah diperingati Hari Kanak-Kanak. Dan pada tahun 1984, masa kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto almarhum, Hari Anak Nasional itu kembali diperingati dan ditetapkan tanggal 23 Juli. Jadi setiap tanggal 23 Juli itu adalah hari yang bersejarah, yakni Hari Anak Nasional. Kalau kita merujuk kepada Hari Anak Nasional ini, kalau di dunia internasional itu Hari Anak Nasional tidak ada yang sama. Ada yang di bulan Desember, bulan Agustus, ada juga yang di bulan Juli. Namun, ya UNICEF 26 November. Jadi masalah anak ini, Hari Anak Nasional yang terlebih dahulu kita bahas di sini, yang perlu saya perjelas kembali kepada masyarakat kita umumnya, masyarakat Rokan Hulu, terkhusus buat para pemirsa yang hari ini live di Facebook, Ngopi Ngobrol Volume Tinggi, TikTok, Twitter, Instagram, dan YouTube. Dapat kami sampaikan bahwa Hari Anak Nasional yang akan jatuh beberapa hari lagi di Kabupaten Rokan Hulu ini, untuk Indonesia pada umumnya, dan di Rokan Hulu ini, pada tanggal 23 Juli yang hitungan hari lagi, tepatnya pada hari Minggu. Tentunya kami sebagai aktivis anak yang berdiri di dalam Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, tentunya kami mengambil andil ataupun mengambil momen dalam proses sejarah ini. Di mana momen yang harus kami sampaikan bahwa pada tanggal 22 Juli sebelum 23, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Rokan Hulu akan mengadakan lomba cerdas cermat untuk tingkat SD dan sederajat se-Kabupaten Rokan Hulu. Yang ini insya Allah akan dilaksanakan di Taman Kota pada tanggal 22 Juli. Dan pada tanggal 23 Julinya itu merupakan hari peringatan Anak Nasional yang akan dilaksanakan di kantor Bupati, halaman kantor Bupati, upacara Hari Anak Nasional. Dan di situ nanti pada tanggal 23 Juli itulah nanti kita akan memberikan hadiah ataupun kenang-kenangan yang hari ini komunikasinya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Margono, bahwa cerdas cermat yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Rokan Hulu ini se-Kabupaten Rokan Hulu dengan memperebutkan piala bupati. Dan ini disambut baik oleh pemerintah daerah berdasarkan komunikasi terakhir bersama sekretaris daerah, kepala dinas sosial, dan juga asisten. Mereka menyambut baik dan ucapkan terima kasihlah kepada Lembaga Perlindungan Anak yang sudah merintis kegiatan untuk mencari dan meningkatkan kualitas anak Kabupaten Rokan Hulu. Karena apapun ceritanya bangsa ataupun kabupaten kita ini bisa maju, tentunya kita harus pupuk sejak dini. Kalau sudah umuran 25 ke atas baru kita berikan pendidikan, sudah otomatis 20 tahun ke depan pemimpin kita sudah amburadul.
Maka memandang hal tersebut, maka Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Rokan Hulu menggagas sejak dini, sejak sekolah dasar, kita berikan suatu motivasi untuk meningkatkan kualitas mutu anak bangsa. Sehingga 30 tahun ke depan, anak SD yang hari ini kita berikan motivasi, 20-30 tahun ke depan, Kabupaten Rokan Hulu ini pasti banjir imajinasi yang handal. Nah, inilah harapan kita. Karena kalau anak tidak kita motivasi sejak dini, kita tidak berikan perlindungan sejak dini, ini sudah barang tentu. Ya, seperti yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh nasional itu, 30 tahun ke depan Indonesia bubar. Ini punya landasan. Karena anak Indonesia hari ini tidak begitu diperdulikan. Bahkan kami di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu ini, kalau kami bisa rinci secara detail, kasus-kasus anak itu cukup banyak. Hampir setiap minggu yang mendapat laporan ada kasus anak. Ada yang sampai proses hukum, ada yang tidak sampai di proses hukum. Karena banyak yang tidak sampai ke proses hukum dikarenakan korban dan pelakunya juga masih dalam kategori anak. Tentunya walaupun dia sebagai pelaku, tentunya juga kita harus berikan perlindungan yang mempunyai haknya anak itu sendiri. Nah, inilah harapan kami nanti kepada pemerintah daerah juga, karena sampai hari ini Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Rokan Hulu belum mendapatkan bantuan lah dari pemerintah daerah. Namun kita tetap berusaha meyakinkan pemerintah daerah. Alhamdulillah kita sudah melakukan audiensi dengan lembaga DPRD, kita sudah audiensi dengan dinas sosial, dan kita sudah berkomunikasi dengan wakil bupati. Bagaimana supaya Lembaga Perlindungan Anak Rokan Hulu ini ya dibantulah oleh pemerintah. Karena sampai hari ini sudah 1 tahun lebih, ini masih swadaya ya. Ya tentunya dengan dana swadaya tentunya jalannya seperti ini. Jadi lewat panggung ngopi, ngobrol politik ini saya ingin mengetuk hati masyarakat, hati pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu pada khususnya. Perhatikanlah kami lembaga sosial ini. Dari mana kami bisa berbuat tanpa disokong ataupun didukung oleh pendanaan yang mapan oleh pemerintah. Cuman itu sampai yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Oke, Pak Ramdan. Tapi beberapa hari yang lalu Pak Ramdan, itu ada kegiatan yang bersifat nasional Harganas namanya. Kalau saya tidak salah, Bapak Bupati Rokan Hulu, Bupati Sukiman bersama Ketua Bunda Paul, kan ada juga ya, itu mendapat penghargaan dari Presiden dan BNRI. Dan saya tengok agendanya itu adalah karena berhasil dalam stunting gitu, mengurus stunting di Kabupaten Rokan Hulu, ya nggak? Kita patut berbangga itu. Mudah-mudahan Lembaga Perlindungan Anak ke depan akan lebih diperhatikan karena sudah ada prestasi sebelumnya. Ya. Iya, sudah. Oke, saya lanjutkan ini diskusi kita ini. Kalau kita tahu nih negeri Seribu Suluk ya. Negeri Seribu Suluk ini identik dengan kita menjalankan ajaran agama Islam. Ada dalil yang mengatakan janganlah kamu tinggalkan generasimu dalam keadaan lemah. Kalau saya tengok tafsirnya itu adalah janganlah kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Artinya harus sejahtera. Maksud sini lemah dia apakah itu pendidikan, apakah itu ekonomi. Saya pengen tahu bagaimana Pak Ramdan sendiri menjelaskan dalil itu, satu. Yang kedua, ini kan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Apalagi kita ini kan sekarang lagi live di medsos, baik itu TikTok
Facebook dan YouTube itu pengaruhnya hampir mempengaruhi tingkah laku dan pola kehidupan anak-anak. Satu sisi dia adalah positif bagi anak-anak karena cepat mendapatkan pengetahuan dan cepat mendapatkan informasi. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, fasilitas informasi ini bisa berdampak negatif. Saya pengen Pak Ramdan bagaimana kiat-kiat agar anak-anak kita tidak terjerumus dengan pengaruh teknologi yang begitu cepat ini. Kemudian yang ketiga, dengan penegak hukum sering kita dengar anak-anak terlibat narkoba. Kira-kira saran-saran apa yang kita sampaikan kepada aparatur sehingga anak-anak rokan ini terjamin selamat, kira-kira Pak? Oke, terima kasih. Teringat saya sebuah ayat dalam surah Ali Imran. Wal yasallazina law taruku min khalqihim dzurriyyatan di'afa falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya hendaklah kamu merasa khawatir pada orang tua. Dalam tafsir Rasul itu dijelaskan wal yahsan, hendaklah kamu para orang tua. Law taruku min khalqihim, jikalau kamu nanti meninggal, dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan min khalqin dzurriyyatan apa? Bahkan meninggalkan keluarga yang lemah. Nah, ini maksud mungkin para finalis tadi. Jadi di dalam ayat ini memang itu suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua supaya merasa takut, merasa khawatir kalau nanti dia meninggal akan meninggalkan keluarga ataupun keturunan yang lemah. Lemah dalam maksud dalam sebuah tafsir ini ada dua kategori. Yang pertama lemah ekonomi. Lemah ekonomi, lemah pendidikan, kemudian lemah iman. Di antara kelemahan yang sangat dikhawatirkan yang akan mempengaruhi generasi nantinya itu adalah generasi yang berpendidikan. Karena kalaupun harta ditinggalkan oleh orang tua, kebun sawit ratusan hektar, mobil mewah begitu banyak, tapi kalau anak dan keturunannya yang ditinggal tidak punya pendidikan, ini hartanya akan habis. Nah, jadi ini harus, walaupun kita miskin, orang anak-anak kita miskin, kita meninggal tua miskin, harta nggak ada satupun yang ditinggalkan karena harta habis diberikan untuk pendidikan anak. Itu bagus. Tidak apa-apa kalau miskin, memangnya lemah ekonomi. Tapi kalau lemah pendidikan ini sangat berbahaya. Sebudak apapun nanti harta yang ditinggalkan ini akan habis. Jadi memang di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa kefakiran mendekatkan kepada kekufuran. Artinya kemiskinan sangat mudah dan sangat rentan membawa seseorang itu terjun kepada kekafiran. Ya, ekonomi Memang. Namun yang paling kita khawatirkan adalah generasi yang berpendidikan. Kiat-kiat kita untuk menghindari, namun lembaga perlindungan anak Rokan Hulu ini punya kiat. Namun kiat ini bagaimanapun kita berbuat di lapangan, mengajak anak-anak untuk menghindari narkoba, jangan keluyuran di malam hari, itu kan hanya sebatas himbauan. Dan kita di lembaga ini tidak mungkin menampak atau menahan anak kalau hanya melanggar itu. Nah, kita sangat yang punya peran penting di dalam ini, kita mendorong para orang tua, para keluarga, mendorong supaya dalam memberikan pendidikan terhadap anak itu punya motivasi. Kalau anak nakal bukan harus ditampar. Kalau kita punya anak gadis bukan harus dimarah-marahi. Karena kalau dimarahi mereka semakin. Karena dalam Al-Quran itu laukun tapason kolizol kolpika patu minhauli. Karena kalau kita tetap bersifat keras dalam mendidik anak-anak itu pasti lari.
tidak akan segan sama orang tua. Nah, kalau kita bawa anak itu dengan cara ramah tamah, dengan cara pendekatan yang ngobrol santai, makan bersama dengan anak dan keluarga, sehingga anak itu tidak merasa takut dengan orang tua. Sehingga dia kalau tidak merasa takut dengan orang tua, seorang anak gadis kita itu mau bercerita sama ibunya, "Ma, sobi na sama ayah, aku nak menikah. Aku lah buat cewek ini dengan itu." Mau dia bercerita. Tapi kalau ibunya marah terus, bapaknya pun marah terus, anak tentu pasti takut. Akhirnya dia ambil jalan sendiri, jalan pintas, lari kawin. Nah, karena kalau dibilang nanti sama ayah, pasti dia marah, pasti saya ditampar. Nah, inilah cara mendidik anak. Kita doronglah melalui forum ataupun panggung ngopi ini. Kita berharap para orang tua di Kabupaten Rokan Hulu pada khususnya, didiklah anak itu dengan cara pendekatan, bukan dengan cara tegas. Tegas dengan pendekatan itu sangat jauh berbeda. Anak harus kita lindungi, harus kita berikan pendidikan. Karena dengan pendidikan yang kita berikan kepada anak, maka kabupaten kita ini akan menjadi kabupaten yang cerdas, kabupaten yang maju, dan kabupaten yang mempunyai nilai yang khusus dengan kabupaten-kabupaten lain. Nah, itu. Oke, para penonton dan pemirsa, luar biasa sekali penyampaian dari Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu ini. Pantas kita apresiasi. Mungkin secara teknis jumlah anak, kemudian anak bermasalah mungkin sudah didata pemerintah. Tapi saya sebagai dari manajemen ngobrol ini sangat bangga sekali terhadap perjuangan LPAI ini. Kita bisa melihat dan ini layak didukung oleh pemerintah. Menurut pandangan saya, layak didukung oleh pemerintah. Ya. Ini terakhir Pak, saya mau nanya ini, karena ini kan tak punya anggaran katanya tadi. Terus secara otomatis itu bekerjanya secara swadaya. Apalagi ini saya dengar akan membuka event atau kegiatan setingkat Kabupaten Rokan Hulu. Terus dalam hal ini mungkin ada membuka donatur atau bagaimana? Apa ini langkah-langkah yang sudah dilakukan ini Pak, sehingga dalam momen Hari Anak 23 Juli nanti sukses dan Kabupaten Rokan Hulu juga luar biasa. Oke. Kegiatan untuk lomba cerdas cermat tingkat SD sederajat Kabupaten Rokan Hulu sampai sore ini sudah mendaftar 3 koordinator pendidikan atau 3 kecamatan yang akan berlaga nanti tanggal 22 Juli sebanyak 16 kelompok, 16 kecamatan. Jadi itu akan diadu dan pada hari itu juga harus siap. Harus siap karena kita minim dengan pendanaan. Nah, untuk mencapai hal itu sudah beberapa kali kita komunikasi bersama pengurus LPAI dalam rangka menggalang pendanaan, dan kita bangun komunikasi yang intens dengan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah dapat dukungan yang kuat juga dengan pemerintah daerah. Jadi sampai hari ini pemerintah daerah ya walaupun masih dalam pengangguan, namun fasilitas ataupun sarana mulai dari tenda, kursi, snack, makan siangnya itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Ditambah lagi ya ketua LPAI ini saya sangat salut. Ketua LPAI itu sangat salut karena dia mau berjalan menjumpai para donatur. Dan hal ini disponsori, acara 22 Juli ini disponsori oleh Erlangga, disponsori oleh ya KPKP Dedingkar, Kopi. Ada sosial dari masyarakat. Sosial dari para pengusaha-pengusaha homestay. Luar biasa ya. Semua pada membantu. Juga
ya lebih utama bantuan LPAI dalam penyelenggaraan 23 Juli ini, ya tonggak utama adalah kita motor Ampera Boro Lubis. Nah, jadi apapun ceritanya ini tulang punggung. Nah, yang lain-lainnya ya untuk mencukupi dan memperlancar kegiatan ini. Oke, terima kasih Pak para pemirsa dan penonton baik yang live di media sosial. Kita minta closing statementnya apa nih penutup dari Bapak, himbauan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, karena pemerintah juga tidak bisa mengurusi anak-anak, kita harus secara bersama-sama, betul nggak Pak? Ya, betul. Jadi kami dari manajemen Ngopi Ngobrol Bertinggi minta closing statement. Penutup dari Bapak. Khususnya lembaga perlindungan anak punya hashtag. Anak terlindungi, Rokan Hulu maju. Kalau anaknya tidak terlindungi, pasti Rokan Hulu akan hancur. Oke, terima kasih Pak Ramlan Lubis yang sudah menyampaikan berbagai macam baik materi dan aktivitas dari lembaga perlindungan anak yang sudah dijalankan di Kabupaten Rokan Hulu. Para pemirsa dan para penonton yang live, ini momennya luar biasa. HAN namanya, HAN 2003, Hari Anak Nasional tahun 2003 yang akan diperingati pada tanggal 23 Juli tahun 2003 ini. Yang masih cari pahala masih punya kesempatan ini berdonasi, ikut bersosial, betul ya Pak ya? Iya. Oke, itu demikianlah diskusi kami ini, kami sampaikan kepada Mas untuk menutup acara. Oke, baik, terima kasih kepada Bung Rambe selaku finalis. Memang luar biasa Bapak Ramlan Lubis ini. Beliau adalah sekretaris dan lebih bagusnya beliau ini seorang ustadz. Ustadz bagusnya ini. Tapi karena dia aktif di berbagai organisasi di Kabupaten Rokan Hulu, ya kita berharap juga kepada masyarakat untuk bergabunglah di organisasi untuk membangun Kabupaten Rokan Hulu. Karena di orang Rokan Hulu ini kalau kita lihat sejarah dulu ini orang Rokan Hulu ini orang hebat. Ada yang hari ini mungkin anggota DPR pusat. Ini contoh salah satu yang sekarang ini kan. Lalu ada lagi pernah dulu dari kementerian pusat, tapi saya lupa nih di kementerian apa dia. Nah mungkin sekian dulu bincang-bincang kita, dan terima kasih kepada Bapak Ramlan Lubis yang sudah hadir untuk memaparkan tentang perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu. Mungkin saya Adi Iron Budayana mengundurkan diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.